Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rahma Alyasari, peserta Lasar CPNS tahun 2022, kelompok 2, angkatan ketiga, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan Learning Journal kedua, agenda ketiga, tentang overview materi pada agenda ketiga kegiatan pembelajaran asinkronus hari ini. Mengulas kembali kalimat-kalimat afirmasi pada tiap core value ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif. Kami mendorong kerjasama yang sinergis. Selanjutnya kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN memiliki tugas dan fungsi ASN yang diatur dalam UU ASN. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka setiap ASN diberikan hak untuk PNS dan hak untuk P3K, diantaranya seperti gaji, tunjangan, pelindungan, cuti, dan sebagainya. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Selanjutnya, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. Materi terakhir yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Kemudian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Demikian Learning Journal pada hari ini, semoga ilmu yang diperoleh dapat dipahami dan diterapkan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.